Oke, planar murah di bawah 1 jutaan sekarang bukan mimpi lagi. Sudah ada Celes Gumiho. Bro, lu yakin itu planar betulan? Kalau gua bilang sih, halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu ada portable atau desktop audio, jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kinera sendiri adalah sebuah perusahaan in-ear monitor yang telah memproduksi banyak sekali jajaran in-ear monitor yang sudah cukup lama juga mereka berkecimpung di pembuatan in-ear monitor dan bisa dikategorikan salah satu yang cukup veteran. Kalau saya sendiri memang agak sedikit kurang tertarik dengan produk-produk Kinera sebelumnya, tapi Celes Gumiho ini merupakan hal lain atau cerita lain. Kenapa begitu? Karena pertama kali saya lihat dia menggunakan dua driver, satu planar driver dan satu balance armatur. Wow banget kan? Selain itu, harganya juga dipasarkan di angka yang affordable banget, $49 atau mungkin sampai sini sekitar 750 ribuan. Tidak sampai sejuta, kalian sudah dapat planar plus satu balance armatur. Too good to be true, right? Dan sedikit saya sharing juga, ada sedikit perdebatan mengenai in-ear monitor satu ini dari drivernya. Apakah betul-betul driver planar beneran ataukah memang kombinasi dari dynamic? Oke, saya tidak akan berpanjang lebar soal itu karena saya juga bukan seorang ahli dari driver atau seorang teknisi atau seorang bagian elektro yang mengerti banyak mengenai driver. Saya tidak akan berkomentar terlalu banyak soal itu. Kita akan fokus kepada in-ear monitornya aja. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan in-ear monitor satu ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Untuk packagingnya sih pernah kita bahas di video di atas, jadi kalian bisa cek aja untuk unboxing kita bagaimana sih isinya, bagaimana sensasinya dari unboxingnya. Dan ini adalah salah satu in-ear monitor di bawah 1 jutaan yang memiliki unboxing yang menurut saya terbaik. Dan kami berikan skor S untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Gumiho Celes ini. Oke, build quality dari Celes ini dia menggunakan bahan plastik atau resin ya, berwarna hitam pekat seperti ini. Dan berfinishing glossy. Selain itu di bagian sampingnya di sini, ya kita bisa lihat di sini ada 3 fan hole. Jadi ada 3 lubang fan hole. Biasanya ya untuk dynamic driver sih. Mungkin ini juga untuk planar juga butuh fan hole mungkin. Kalau kalian lebih paham mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Sedangkan untuk nozzle-nya sendiri memang bukan nozzle yang terlalu panjang, nozzle-nya agak sedikit pendek dan ada lipsnya. It's a very good thing. Dan berbahan sama seperti housingnya. Serta sudah ada filter. Filternya di sini juga menarik, berbentuk seperti matahari gitu. Nice ya. Berdiameter sekitar 5 mm mungkin. Untuk bagian sampingnya di sini atau bagian atasnya di sini kalian bisa lihat ada tulisan Celes yang menandakan brandnya, yaitu Celes Gumiho. Kalau nggak salah, Celes ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Kinera. Kalau saya tidak salah ya. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini senada dengan housingnya, tapi finishingnya beda. Ini finishingnya lebih ke arah doff. Dan kalau kita lihat artwork-nya di sini menggambarkan nine-tailed fox ya, yang merupakan salah satu hewan mitologi. Dan kita lihat di sini, ini finishingnya ini sedikit timbul. Jadi ada teksturnya gitu, agak sedikit timbul. Mungkin dari gambar sini kalian bisa lihat. Kesannya sedikit timbul, jadi bukan flat atau gambar yang ditempel gitu, enggak. Ini gambarnya timbul. Jadi it's very good and nice design. Nah untuk kabelnya sendiri adalah kabel 2-pin 0,78 mm berwarna hitam dan putih seperti ini, serta sudah ada air hook yang preform. Kabelnya sendiri twisted seperti ini untuk bagian atasnya, serta berbahan silver plated plus alloy copper cable. Untuk bagian bawahnya lagi chin slider berbahan plastik dan splitter berbahan metal. Untuk bagian bawahnya, kabel bawahnya lagi, ini adalah 4 braids yang di braided ya, dengan jack 3,5 mm straight plug gold plated dengan jack metal berbahan metal dan ada tulisan Celes. Very nice. Di harganya sendiri kita bilang in-ear monitor ini kami berikan skor amin. Mungkin secara material build-nya tidak terlalu spesial banget karena memang bahannya ini mungkin plastik atau resin.
Bukan yang terkokoh, bukan juga yang tereksotik, tapi desainnya ini dan juga kabelnya ini kita bilang niat banget. Itu kenapa kita memberikan skor yang cukup tinggi di in-ear monitor satu ini untuk build quality-nya. Untuk fitting dari Seles Gumiho ini, dia memiliki housing yang kecil. Kita bilang pemakaiannya adalah regular fit, over ear seperti ini. Tidak ada masalah sama sekali. Gripnya oke, kekedapan juga oke, dan tidak terkesan terlalu sesak atau senak banget. Jadi untuk pemakaian jangka waktu yang panjang tidak akan bikin fatigue lah. Dan overall ini adalah in-ear monitor yang cukup nyaman fittingnya. Dan kami berikan skor amin untuk fitting dari in-ear monitor satu ini, dan ini in-ear monitor yang cukup versatile untuk fittingnya juga. Setelah kita bahas sound quality dari Gumiho Seles ini, arah suara dari Gumiho Seles ini arahnya netral, agak sedikit bright. In-ear monitor satu ini sebenarnya tidak terlalu rewel powernya, tapi kalau kalian berikan power lebih, in-ear monitor satu ini akan jauh lebih baik suaranya, lebih proper. Jadi kalau saya sarankan daripada kalian menggunakan smartphone, minimal kalian gunakan dongle aja untuk in-ear monitor satu ini. Bassnya dari in-ear monitor satu ini terlepas dari drivernya ya, kita bilang terlepas dari drivernya. Ini tipe-tipe yang mirip dengan planar driver menurut saya untuk bagian bassnya. Tapi terlepas dia mau menggunakan dynamic atau planar, ini mirip-mirip seperti planar yang kita bilang gesit, clean, dan juga cukup tegas untuk bassnya. Memberikan kesan yang lively namun bukan yang fun banget untuk bassnya, dan bass dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup fun. Punch-nya juga dapat, rumble-nya pun terasa, walaupun kita bilang decay-nya ini cukup cepat untuk bass. Kalau kita bilang dynamic driver agak kecepatan menurut saya. Jadi mungkin ya campuran dynamic driver dan planar, tapi terlepas dari planar atau dynamic driver saya nggak bisa konfirmasi di situ, tapi rasa-rasanya ini seperti planar menurut saya. Dan tentunya bassnya ini tidak bleed ke bagian mid. Untuk midnya sendiri dia memiliki mid yang tegas dan juga clean, walaupun sedikit banget mundurnya. Untuk bagian male vokalnya ini memang bukan yang tebal banget, tapi male vokalnya ini detail. Kita bilang artikulasinya baik dan juga clean banget. Sedangkan untuk female vokalnya agak sedikit berbeda, di mana dia terkesan sedikit tipis dan lebih ke arah lebih bright daripada male vokalnya. Artikulasinya pun jelas dari in-ear monitor satu ini, walaupun dia ada sedikit shouty di volume tinggi untuk in-ear monitor satu ini. Selain itu, presentasi dari instrumennya pun on point banget dan tidak lemot. Untuk treble-nya sendiri, dia memiliki treble yang bisa dikategorikan sedikit mundur dan terkesan smooth. Tidak terlalu nyerang banget dan bisa dikategorikan aman untuk kalian yang sensitif terhadap treble yang tajam, picky. Ini cukup aman lah. Namun secara tekstur menurut saya not the best treble. Mungkin kalau kita bilang mungkin treble dari in-ear monitor satu ini, tapi mungkin ya dihandle oleh balance armaturnya dan bukan kita bilang entah itu dynamic atau planamicnya lah. Jadi bukan dari driver yang planarnya, tapi dari balance armaturnya. Dan menurut saya memang teksturnya ini agak sedikit kurang dari balance armatur untuk bagian high-nya. Walaupun kita bilang ya cukup clean dari treble-nya. Untuk detail di bagian atasnya pun cukupan dan tidak terlalu airy banget juga. Tidak terlalu extended juga untuk bagian treble-nya. Dan kita bilang ada sedikit sibilance yang perlu kalian perhatikan di in-ear monitor satu ini karena memang ada resonance peak di 8K kalau saya tidak salah. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Gumiho ini kami berikan skor A. Terlepas dari drama drivernya, ini monitor yang legit banget dan easy to recommended. Selain kita bahas teknikal dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cepat dan juga clean presentasinya. Untuk timbernya sendiri, timbernya ini agak sedikit berbeda dari dynamic driver menurut saya, agak sedikit ringan gitulah. Mungkin dynamic driver itu sedikit lebih ada bite-nya, sedangkan di in-ear monitor satu ini agak sedikit kurang bite. Entah dia menggunakan dynamic driver atau planar, tapi menurut saya ini bukan dynamic driver untuk bagian timbernya, terutama untuk bagian low to bagian midnya. Agak sedikit berbeda aja dengan dynamic driver. Dan memang agak kesan-kesannya sedikit light seperti planar. Tapi saya tidak menjustifikasi bahwa ini monitor ini planar ya, ataupun dynamic driver. Untuk bagian soundstage-nya ini terkesan cukup luas, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu terkesan ada depth-nya. Detailnya ini bisa dikategorikan cukup baik, terutama yang dihandle oleh planamicnya atau planar atau dynamic drivernya itu cukup baik, walaupun kita bilang di bagian atas yang dihandle oleh balance armaturnya agak sedikit kurang detail. Untuk clarity-nya juga oke banget di in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini terpisah-pisah dengan cukup baik untuk kelas harga under 1 jutaan. Lalu imagingnya ini agak sedikit kesan kurang layering aja dan kita bilang positioningnya cukup pinpoint.
Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitasnya. Kita bilang ya resolusinya overall memang masih di kelas harga under 1 jutaan sih. Belum bisa mengalahkan yang kita bilang 1,5 jutaan atau 2 jutaan seperti Kato, pun masih ada sedikit perbedaan yang cukup kontras dari teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Consnya dari ini monitor satu ini yaitu ada shouty dan sibilance. Itu mungkin akan sedikit mengganggu untuk sebagian besar orang yang memang sensitif terhadap hal-hal tersebut. Pro-nya, packaging oke. Build quality terutama bagian desainnya mantap banget dan kabelnya juga oke banget. Yang ketiga adalah tonalnya oke. Terlepas dari driver yang digunakan, tonalnya ini very easy to rec. Dan saya salah satu yang suka dengan tonalnya. Untuk value for money-nya ini monitor satu ini kami bilang ini masuk pada kategori must buy dan kami berikan skor S-. Kalau kalian tidak terlalu terpengaruh dengan drama-drama dari ini monitor satu ini, sudah beli aja. Ini monitor yang legit sih menurut saya. Terlepas dari dramanya. Kesimpulan, Gumiho ini adalah salah satu in-ear monitor dari Kinera yang sangat menarik dan terlalu menarik untuk dilewatkan. Kalau kalian mencari sesuatu yang berbeda di kelas under 1 jutaan, ini mungkin mesti kalian coba. Tapi sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa ini planar legit atau dynamic driver legit, saya juga nggak tahu. Tapi rasa-rasanya ini memang ada sedikit rasa-rasa planarnya. Tapi saya tidak bisa mengonfirmasi secara pasti, karena memang menurut saya kalau kita nggak tahu itu dibuka ya, mungkin saya akan bilang ini planar sih. Tapi memang di dunia audio sendiri, apalagi audio yang budget, itu banyak sekali istilah yang misleading atau mungkin tidak tepat. Misalkan EST, lalu juga planar. Mungkin planarnya juga planar yang berbeda mekanismenya. Tapi ya saya tidak akan membahas itu lebih dalam dan mungkin kita akan bahas di video terpisah aja nantinya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Gumiho ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Ingin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.